Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya mengutip ayat surat terakhir ini untuk poin terakhir kepada kedua mempelai. Tapi sebelumnya mohon izin, ini bukan permohonan untuk nasihat perkawinan yang kedua. Ini adalah perintah atas dasar dendam, karena kesebelasan Dewan Guru selalu kalah lawan Tunhar zaman dulu. Jadi karena dia punya posisi itu, maka saya mau tidak mau, ini saya datang ke sini juga diperintah sama beliau mendadak. Tapi daripada saya tidak diakui sebagai anggota IKPM, ya sudah saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tidak banyak, saya nanti malam dengan Kiai Kanjeng harus di salah satu pesantren di Boyolali. Jadi saya mohon izin, juga sudah sepakat dengan MC bahwa saya singkat sekali, hanya beberapa pointers, dan tidak berposisi menasihati pengantin, karena alangkah tidak senonohnya, tidak ada kepantasan saya menasihati beliau. Kalaupun saya harus menasihati, sebenarnya sederhana, pokoknya Jokoyo aku lah gitu. Itu sudah selesai masalah, sudah. Nikahlah asal jangan seperti saya. Jadi begini, saya menerusin tafsir beliau. Jadi kalau itu kan di surat Ar-Rum itu mulai 20 sampai 25 itu ada 6 wamin ayatihi. Allah menciptakan alam semesta ngakunya 6 hari. Itu sebenarnya bukan bahwa beliau tidak bisa menciptakan kun fayakun, tapi itu ajaran kepada manusia untuk selalu punya accounting atas hidupnya. Dan beliau, Allah sangat sangat concern terhadap angka 6 ketika wamin ayatihi. Jadi ketika pernik azwaj itu disebut, itu adalah wamin ayatihi yang kedua. Nanti yang pertama tentang turab, yang kedua tentang azwaj, ya turab debu tanah, tin. Nanti yang ketiga tentang siang dan malam, yang keempat tentang langit dan bumi dan seterusnya. Jadi ada satu environment dari Mithaqon Ghalidho itu. Oke, 6 tadi saya cuman pesan saja, siapa tahu itu merupakan kunci dari seluruh kenikmatan dan problem yang mungkin Anda akan alami. Karena kalau tidak ada problemnya, tidak indah pernikahan itu. Karena keindahan itu enaknya orang nikah itu kalau habis bertengkar. Itu enaknya luar biasa. Jadi kalau kira-kira seminggu tidak bertengkar, tolong bertengkarlah supaya mendapatkan kenikmatan. Jadi 6 ini tolong kita antum tafsirkan. Kemudian khususan yang azwajan ini, kalimat Allah kan tidak pakai fi tapi pakai ilah. Litaskunu ilaiha. Di semua ayat yang lain antum browsing, semua litaskunu fiha, tapi khusus untuk pernikahan itu litaskunu ilaiha. Jadi kalau fiha itu settle, kalau ilaiha itu kayaknya itu benda. Jadi kan ada benda tumbuh, benda bergerak bernafsu, benda bergerak bernafsu berakal. Jadi dari turab ilan nas itu ada 6 tingkat itu. Nah, kalau litaskunu fiha itu kayaknya untuk benda statis. Tapi ya, mungkin juga tumbuh-tumbuhan, binatang juga masih litaskunu fi. Tapi kalau manusia litaskunu ilaiha, karena dia khalifah. Karena perkawinan itu tidak mungkin sakinah permanen. Dia harus diperjuangkan terus-menerus, sehingga pakai kata ilah. Jadi terus-menerus, taskunu ilah, jadi terus jatuh bangun, tapi berjuang terus-menerus. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tapi sakinah bagi setiap keluarga adalah sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Kira-kira seperti itulah. Itu bedanya fi wa ila. Itu oke. Jadi itu Mas, itu poin saya yang kedua. Jadi pertama 6 wa min ayati. Jadi saya itu alhamdulillah sehat walafiat, sehingga saya memang dari dulu takut sama dokter, takut sama dukun, sehingga saya percaya bahwa semua di Al-Qur'an itu kan jelas sifat itu. Ya hidayah ya sifat. Jadi kalau saya sakit, pokoknya saya sholat 2 rakaat, wudhu, terus bismillah, gitu. Tak buka gitu aja, terus tak pelajari 2 halaman itu, ketemu penyakitnya, ketemu solusinya. Nama istri saya itu ada di situ. Jadi saya cari istri dulu, yang buka Quran set, oh ada huruf nun, ada huruf fa sama ya, udah Novia, udah selesai masalah.
Terus wes iki nek tak dawakno dadi anu iki wah. Ya Allah, I love you all. I love Gontor and I miss Gontor all the time and I proud of you all. Ya. Terakhir anak saya mempelai berdua. Tadi saya akan menyebut kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas dan seterusnya. Di situ ada kalimat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita itu potensial untuk jadi setan. Kita itu potensial minimum untuk berfungsi setan, yaitu ketika kita mengalami dismanagement. Jadi kalau hati kita keganggu iri dengki, keganggu ketidakseimbangan, maka kita potensial untuk minal jinnati wan nas, menjadi syayatinin nas. Demikian juga kalau akal tidak jujur, logika kita curang gitu ya. Cuma begini yang saya mau poinkan itu gini, urut-urutannya itu kan Rabbun nas, baru Malikin nas, baru Ilahin nas. Jadi Allah tidak menjelaskan kenapa urutannya begitu, tapi kan pasti dong, masa urutannya begitu kan nggak boleh kita balik. Masa kul a'udzu bi ilahin nas, terus Rabbin nas wa Malikin nas, kan nggak gitu kan, harus kul a'udzu bi Rabbin nas, baru Malikin nas, baru Ilahin nas. Pasti ada maksudnya kok urut-urutannya seperti itu. Sebagaimana orang Jawa kalau bikin filosofi misalnya sandang, pangan, papan, itu nggak bisa dibalik, karena itu memang prioritasnya begitu. Rumah ndak punya ndak apa-apa, asal masih makan, ya, asal masih berpakaian. Ya. Enggak Pak, sandang, pangan, papan. Rumah ndak perlu, nggak ada rumah nggak apa-apa asal masih makan, ndak makan ndak apa-apa asal masih berpakaian. Kan itu kan. Jadi kalau misalnya kita kena gempa kayak di Palu, ada orang bawa, kita bawain nasi sama katok, kamu pilih mana? Saya nasi aja gitu ya. Itu berarti dia nggak ngerti sandang pangan papan. Jadi pertimbangannya dia wis rapopo mangan orang katokan rapopo sing mangan kan gitu ya. Tapi kalau kita orang Jawa kan enggak, ini saya pakai katok aja, nasinya enggak makan saya enggak apa-apa asal saya masih punya martabat. Karena pakaian itu martabat, maka sistem aurat sangat penting dalam Islam, dan orang Jawa tahu dodot iro mitir bedak ing pinggir. Jadi yang nomor satu di dalam kehidupan itu adalah kan libasun lakum wa libasun libasun hum wa libasun lahunna. Jadi Anda ada pakaian satu sama lain. Anda harus melindungi martabat kedua belah pihak. Nah, yang sekarang kita tidak punya pengembangan kependidikan di Indonesia adalah mengenai martabat, sehingga di politik, di kebudayaan, bahkan sekarang ini sopan santun, adab ya, adab budaya kita juga sangat rendah luar biasa, terutama di kalangan anak-anak kota. Nah, kenapa urut-urutan ini saya sebut, Mas? Jadi orang mau jadi ketua pesantren, orang mau jadi presiden, orang mau jadi polisi, orang mau jadi kepala rumah tangga, orang mau jadi pemilik warung, apa saja kerjaan di dunia ini harus menomorsatukan atau defaultnya adalah Rabbin nas. Itu jadi tiga itu, satu prinsip pengayoman, Rabbun, ya, rububiyah. Nomor dua mulukiyah atau mulkiyah, Malikin nas, baru nomor tiga Ilahin nas. Ilahin nas itu Allah yang maha disembah. Artinya kalau orang sampai mau menyembah-nyembah itu pasti karena yang disembah sangat kuat. Maksud saya, sama istri itu nomor satu ya harus pakai rububiyah, polisi sama rakyat, bapak sama ibu sama anaknya, guru sama muridnya, presiden sama rakyatnya, harus defaultnya adalah pengayoman dan kasih sayang. Kan gitu kan. Kalau terpaksa baru tunjukkan kekuasaanmu, itu kalau terpaksa. Kalau perlu enggak, kalau bisa selama Anda bersuami istri tidak pernah menunjukkan kekuasaan Anda sebagai suami. Enggak, kalau bisa enggak usah. Saya sampai hari ini saya tidak pernah berkuasa atas istri saya. Orang yang dikuasai adalah orang yang dipaksa. Dan saya tidak akan pernah memaksa istri saya, karena istri saya tahu apa yang harus dia kerjakan meskipun tidak pernah saya paksa. Tadi Ustadz Din kan mengatakan mengenai sunnati ya, al-nikahu sunnati. Kan tidak ada di Quran, di hadis yang memfatwakan bahwa nikah itu wajib. Nggak ada. Paling pol sunnati. Kalau saya wajib bagi yang memenuhi syarat untuk nikah. Makan wajib, kencing wajib, beol wajib. Kenapa tidak diwajibkan?
Karena yang diwajibkan itu adalah hal-hal yang orang tidak suka. Ngaku aja, sebenarnya puasa kan tidak suka sampean. Ngaku aja lah, tidak usah gaya. Selamat datang Ramadan, tai area-area lah. Kau janjiannya nggak seneng ya? Sebenarnya tidak suka puasa. Justru karena Anda tidak suka puasa, tapi Anda mutik kepada Allah dan ikhlas untuk berpuasa, maka derajat Anda tinggi. Tapi lalu pura-pura, kalau kamu suka puasa, untuk apa diwajibkan puasa? Yang diwajibkan oleh Allah adalah yang Anda tidak suka. Kalau kawin, ngapain diwajibkan? Mesti rabi-rabi dewe. Ya tak ya? Mesti moro-moro dewe, mesti mesti ndalo itu. Tidak perlu diwajibkan. Nah, bahkan pesantren Gontor ini kalau ingin awet harus nikah antara kiai dan santrinya, antara manajemen dengan ini kata penuh kasih sayang, harus penuh default. Dan saya dipaksa ke sini. Sekarang Pak Hasan memaksa saya ke sini, itu saya tidak melihatnya sebagai pemaksaan. Itu adalah cinta yang tidak bisa ditahan oleh dia kepada saya. Itu ya, saya alhamdulillah. Saya tidak menasihati antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, khususan hadhil lailah ya. Ya, hadhil lailah. Tafadhalu wa tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat, ibu-ibu nyai, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, para tamu undangan sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di bumi selawat ini bersama-sama panjenengan semua dalam rangka ngayu bagyo kedua pengantin yang berbahagia, Agus Ahmad Balia Ali Laning Zuyina Milati lan Agus Muhammad Sharifuddin lan Ning Nihaya Ali. Mugi-mugi mudah-mudahan kedua pasang mempelai ini diberi berkah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah keturunannya, berkah sesuatu halnya. Para ibu bapak sekalian, inilah salah satu rahasia Allah, sirru asrarillah, kata Kiai Said tadi. Banyak kiai-kiai hidup di sini. Bukan hanya kiai, ada profesornya lagi. Kalau mau profesor doktor yang jadi wakil ketua DPR ada. Kiai yang Masya Allah banyak sekali. Ada kiai lawas yang Anwar Iskandar itu yang selalu tampil. Kiai lawas. Ada kiai mutawakil, banyak kiai-kiai hebat. Kok Kiai Ali Masyhuri kok nunjuk saya? Saya tidak boleh menolak dan sampean tidak boleh gerutu, tidak boleh kecewa, karena ini hak prerogatifnya Sohibul Hajah. Bagaimanapun dapur saya, meskipun diisukan liberal segala macam, tapi yang mempunyai hak prerogatif menunjuk saya. Kiai Ali Masyhuri menunjuk saya juga bukan karena beliau sendiri, tapi itu tadi dawuhnya Kiai Said Sirullah. Jadi kalau sampai kecewa dengan saya di sini, berarti sampai kecewa kepada Allah. Saya tidak ada kaitannya dengan sampean semua. Jadi sampean kalau pegel hati ini tidak nurut, ya tidak apa-apa. Tidur silahkan, mau makan minum tidak dulu. Karena saya hanya dipesan Kiai Ali Tulangan untuk mengandani anak-anaknya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sampean. Kalau sampean mendengarkan, risiko tanggung sendiri. Jadi saya
kepentingan saya hanya dengan Ahmad Balya, Zuyina Milati, dan Muhammad Solihuddin dan Nihaya. Kalian berempat ini yang harus mendengarkan saya. Yang lain merdeka. Oke? Sampean waktu tadi dinikahkan sama mau dinikahkan Kiai Ali, kamu tadi sudah niat atau belum? Apa niat? Loh, ketawa. Ini jangan-jangan sampean itu kawin karena kiri kanan pada kawin, saya juga ingin kawin juga. Nggak pakai niat. Kalau belum niat sekarang diniat. Niat ibadah, niat mengikuti jejaknya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat ini yang akan memimpin Anda nanti ke depan. Kalian. Al khairu kullu fi ittiba'i Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengikuti Kiai Ali, ya, tapi mengikuti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu mengatakan, dan ini sudah viral. Kalian anak-anak milenial mesti sudah tahu. Saya sering mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di samping utusan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping Nabiullah, beliau itu adalah manusia yang paling manusia dan mengerti manusia. Saya harapkan Balya sekalian, Solihuddin sekalian, tetaplah jadi manusia. Ya, jangan terlalu sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, pengen jadi buaya. Ada orang yang gagah, ganteng, dirasani cah itu. Hati-hati, itu ganteng tapi buaya darat. Ya, tetaplah jadi manusia. Balya tetap jadi manusia. Kanjeng Nabi bukan hanya manusia, tapi manusia yang ngerti manusia. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Kalau tidak seperti dia, dianggap tidak manusia. Karena dia kaya, orang miskin dianggap tidak manusia. Karena dia pejabat, rakyat jelata dianggap tidak manusia. Karena dia pintar, kaya, kiai, blegeduk, yang bodoh dianggap tidak manusia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat manusia sebagai manusia dan ngerti manusia. Kanjeng Nabi karena itu nasihati kepada kita supaya khatibin nas ala qadri uqulihi. Kalau tidak pernah melihat Kanjeng Nabi bicara itu ngerti. Ini tingkat TK, bahkan PAUD, ini ibtidaiyah, ini sanawiyah, ini perguruan tinggi. Sekarang enggak. Yang katanya pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini anak TK dikuliahi seperti mahasiswa perguruan tinggi. Melulu kabeh sirahe. Ya. Satu, manusia dan harus ngerti manusia itu macam-macam. Sampai engkau tidak mau manusia itu macam-macam, berarti kamu nantang sama Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah yang menciptakan ini. Kiai saja macam-macam, tadi katanya Kiai Said, ada yang hebat ilmunya tapi melarat tak tersikut. Ada yang kaya sekali. Kiai itu macam-macam. Itu kan sudah dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu punya mertua dua berbeda, mempunyai menantu dua berbeda. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mertua Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang satu lembut, penuh kasih sayang, kalem, banyak senyum. Yang satu tegas, keras. Jadi kalau sekarang ada kiai lemah lembut, ya untuk pulangnya. Kalau ada kiai yang galak, ya untuk pulang. Menantunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang kaya bergeduk, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang
melarat tak tersikut seperti Sayyidina Ali. Jadi kalau ada kiai melarat untuk pulaan, kalau kiai yang sugih ya untuk pulaan, asal tetap kiai. Coba mergo sugih terus kiai ini rada gak ketara. Ya. Kemudian sampean manusia memuliakan manusia karena Allah juga memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan kamu bagaimanapun cantiknya Milati ini, tidak usah bilang wahai bidadari kurasa. Tidak usah, boleh. Kayak apapun hebatnya itu ujungmu, ya tidak usah bilang wahai bidadari, biasa saja, manusia biasa. Artinya kamu nyawang pasanganmu sebagai manusia biasa saja, bisa, oke? Tahu maksud saya apa tuh? Kamu itu ketawa-ketawa terus Haliuddin itu. Iya, tapi guyu tak apa tuh? Maksud saya apa? Kamu melihat bojomu kuwi manusia. Bojomu lihat kamu manusia. Itu piye maksudku? Bahaya. Aku iki didhawuhi ramamu rene iki mau ngomong karo kowe. Ora belum ambek bong-bong iki. Jadi ben takoki kok meneng biyen iki. Piye? Maksudku apa ya? Wah, nyawang pasanganmu sebagai manusia itu tidak nyawang sebagai malaikat, apalagi nyawang sebagai setan. Kalau malaikat tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah salah. Kepada Tuhan selalu mengikuti apa dawuh Gusti Allah. Setan tidak pernah baik. Kalau manusia kadang baik, kadang ingat, kadang lupa. Ini harus kamu ingat. Jadi suatu ketika pasanganmu lupa, kamu jangan terus main ngamuk foto. Misalnya Milati bikinkan wedang kopi, kamu tidak pakai gula tapi pakai garam. Kira-kira piye kowe? Kayak mau getak orang mau endring sisan, ngono gak? Tapi kau tetap ingat ya. Iya, Milati itu manusia biasa. Ya khilaf barang kadang-kadang kodok putih itu uyah tiang ke gula. Tak maklum. Itu. Sebaliknya demikian juga Milati dan bojomu juga gitu. Wes, paham belum? Yang terakhir ini pesan saya kepada semua orang, terutama kepada generasi milenial. Jadi catetin, merasa nganggo pulpen, catetin yang hati ya. Jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam menyintai istri, rasa berlebih-lebihan. Apa cinta terus bendino mbok pangku kan dirasani tangga-tangga koyo iki bojo dhewe ya biasa saja sederhana saja. Itu warahane kiai-kiai sepuh kita at-tawassut bal i'tidal itu warahane kiai-kiai sederhana sing marakno wong kecewa, ana wong ora iso istiqomah, ana wong ora iso adil, itu gara-gara berlebih-lebihan. Terutama berlebih-lebihan menyintai, berlebih-lebihan membenci, berlebih-lebihan senang dunia, apalagi. Kamu bisa melihat sekeliling kita, akibat apa orang-orang yang kecewa, akibat apa orang membenci orang yang disuruh Allah untuk menyintai, karena berlebih-lebihan. Terutama berlebih-lebihan membenci. Kowe nek duwe karep sedengan aja.
Itu nek sedeng kasil syukur gak kasil ya. Ya. Tapi nek kowe petentengan nek gak kasil kecewamu mendalam. Misalnya kowe kepengin jadi menteri kali-kali ora dadi. Oh iki misal contoh. Kalau nek kowe nemen nek cuma ukur-ukur kadang-kadang mbok menawa dadi menteri alhamdulillah. Apa meneh gelem tumplek neblek serahna Gusti Allah. Malah kepenak meneh kowe wangkler turumu. Iki jane gak pantes. Ning gone bumi selawat kok ngelingno Gusti Allah itu ngene. Nguyai segoro. Tapi mergo kowe dikongkon ngandani aku ambekan bapakmu. Kowe tetep tak kandhani. Wong liya saja mbak antep aku. Ben kono meh terus-terusno kok petentengan ya kono kok genti wong dulure dhewe ya kono ben kono. Zaman wis kliwat kiamat tahun 2012 iki wis 19. Wis ora angel ngandani wong-wong iku wis ngandani kowe sih. Nek kowe tetep angel ya kebangetan ngono. Kurang tarake Gusali. Ya wis iki ayo udah akeh. Sing liyane iki bener kok. Wis paham kowe ya? Apa jajan? Wis guyu ta. Engko nek kurang sawangan wong tua-tua di sekitar ramamu dhewe bagaimana kok bisa hidup begitu sampai tua segitu kok rukune ngono itu dipelajari biasa. Belajar itu tidak harus pakai kitab. Kita bisa belajar dari manapun juga. Karena itu nanti Dawi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Nek kowe tuwek dongkrek nyekel kitab wis gak pakai ketok. Tapi nawang keadaan niwang bisa belajar pada orang sepuh-sepuh kok iso awet itu banyak. Delok Pak Said terus nganggo koroceng barang kok iso loyo itu saja. Apa kenemenen nalika iku ya, kurang sederhana lebih-lebihan dulu pada waktu masih muda tuh. Saya ini baru 65. Waduh kalau aku 10 tahun lebih muda dari saya. Saya itu 75. Terbakar. Tanpa pewoceng ini. Ampun Kiai Ali sampun kak mandeng yang kalang pun nak geng pangapunten. Terus njaluk kampung kan sampean lho, kok mboten nonton urusan kae jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.